Manchester United sempat memiliki darah Argentina yang tampil gemilang di dalam sosok Carlos Tevez, Gabriel Heinze, dan juga Sebastian Veron. Namun setelah kepergian mereka, skuad Setan Merah kehilangan darah Tengo di dalam tim. Sejak kedatangan Erik ten Hag, para pemain Argentina mulai bermunculan lagi. Mulai dari Lisandro Martinez yang didatangkan dari Ajax Amsterdam hingga Alejandro Garnacho yang diorbitkan dari tim junior. Penasaran seperti apa? Cetak Gol coba merangkum kembalinya darah Argentina di Manchester United sebagai berikut. Masa keemasan darah Tengo. Di era pelatih Sir Alex Ferguson, Manchester United pernah punya pemain Argentina yang punya segudang talenta. Mulai dari Joan Sebastian Veron, Gabriel Heinze, sampai dengan Carlos Tevez. Pertama ada Sebastian Veron yang dibeli dengan mahar 42 juta euro dari Lazio. Selama membela skuad kapal iblis, pemain yang berkepala gundul ini sempat menjadi pemain andalan. Veron dikenal sebagai pemain yang cerdas dan mahir dalam mengatur tempo permainan. Selain itu, dia juga punya prestasi yang mentereng dengan membawa Manchester United juara Liga Inggris pada tahun 2003. Namun performanya acap kali mendapatkan kritik dari fans Setan Merah, sebab dia sering tampil kurang konsisten dan gak sesuai dengan ekspektasi para penggemar. Sebab harga 42 juta euro untuk awal 2000-an adalah harga yang sangat mahal untuk pemain sepak bola. Kemudian ada Gabriel Heinze yang direkrut dari Paris Saint-Germain pada musim panas 2004 dengan mahar 6 juta euro. Bek kelahiran Crespo ini tampil impresif di musim perdananya. Dia berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik skuad Red Devils di musim 2004-2005. Selain itu, dia juga sukses menyumbangkan 1 trofi Liga Inggris pada tahun 2007. Terakhir ada Carlos Tevez yang dipinjam dari West Ham United dengan biaya sebesar 12,7 juta euro. Di musim pertamanya, Carlos Tevez membentuk trio mematikan bersama Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo. Ketiga pemain ini berhasil mencetak 79 gol di seluruh kompetisi. Gak cuma itu, Carlos Tevez juga sukses menjadi top skor kedua di klub pada musim tersebut. Dia mencetak 19 gol di semua kompetisi dan berhasil membawa Setan Merah menjuarai Liga Champions. Performa dari trio mematikan Setan Merah ini juga mendapatkan pujian dari Gary Neville. Neville mengatakan kalau aksi dari ketiganya merupakan tontonan yang luar biasa. Namun penampilan Tevez mengalami penurunan saat menjalani musim kedua di Old Trafford. Sebab Tevez cuma mampu mengemas 5 gol di kompetisi Premier League musim 2008-2009. Posisi dari mantan pemain Juventus itu tergantikan oleh kehadiran penyerang anyar di musim tersebut, yakni Dimitar Berbatov. Selain itu, dia juga sering membuat onar di dalam tim. Hal tersebut diakui oleh rekan satu timnya, yakni Gary Neville. Legenda Manchester United ini mengatakan kalau Tevez beberapa kali datang terlambat saat latihan. Neville menambahkan kalau sifat pemain asal Argentina ini banyak membuat orang kecewa. Nggak hanya itu, Tevez juga dikabarkan menolak tawaran kontrak baru dari MU. Alumnus Boca Juniors itu memilih untuk berkhianat ke Manchester City di musim 2009-2010. Hal tersebut membuat Setan Merah marah dengan keputusan sang pemain, apalagi City merupakan pemain yang jor-joran belanja pemain. Kebencian itu juga menjadi-jadi saat Tevez berhasil membawa skuad The Citizen menjuarai Premier League. Bahkan saat parade juara Manchester City, Tevez terlihat membentangkan banner bertuliskan RIP Fergie. Usai insiden tersebut, Tevez akhirnya meminta maaf dan mengaku cuma terbawa suasana pada saat itu. Dia mengatakan kalau nggak ada niatan untuk merendahkan Sir Alex Ferguson. Walaupun telah meminta maaf, tapi Tevez dicap sebagai pengkhianat yang nggak punya rasa hormat. Alami masa-masa sulit. Setelah ditinggal oleh Sir Alex Ferguson, Manchester United mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan skuad Setan Merah beberapa kali melakukan pergantian pelatih. Di era kepelatihan Louis van Gaal, skuad Raja Iblis kembali mendatangkan pemain Argentina ke Old Trafford. Saat itu mereka mendatangkan Angel Di Maria.
Pemain asal Argentina ini didatangkan dari Real Madrid pada musim panas 2014 dengan biaya 75 juta euro. Bersama Manchester United, penampilan Di Maria sebenarnya lumayan apik di awal-awal. Pemain kelahiran Rosario ini berhasil mencetak 3 gol dan 6 assist di 10 laga awal di Premier League. Namun performa impresifnya tersebut gagal dipertahankan Di Maria. Salah satu faktornya adalah cedera hamstring yang didapatkannya saat menghadapi Hull City pada pekan ke-13. Sejak saat itu permainan Di Maria semakin menurun hingga kehilangan posisinya sebagai pemain utama. Kisah antara Di Maria dan Manchester United cuma bertahan selama 1 musim saja. Pemain kelahiran 1988 ini memutuskan untuk pergi ke PSG pada musim 2015-2016. Mantan pemain Real Madrid itu bilang kalau dia nggak bahagia selama berada di Manchester United. Alasannya, Di Maria mengaku kalau dia punya hubungan yang buruk dengan Louis van Gaal. Faktor lainnya, ex Benfica ini sempat mengalami insiden perampokan di rumahnya yang membuat keluarganya nggak merasa aman. Hal tersebut membuat Di Maria memutuskan untuk hengkang. Usai angkat kaki, dia mendapatkan sindiran dari Gary Neville. Mantan pemain Manchester United ini menyebut kalau Di Maria memang nggak punya minat untuk tinggal di Old Trafford. Bahkan Neville membandingkan kegagalan Di Maria di Manchester United dengan rekan senegaranya yakni Sergio Aguero dan Pablo Zabaleta yang sukses di Manchester City. Mulai bangkit setelah datangkan pemain Argentina. Manchester United mulai bangkit saat memasuki era kepelatihan Jose Mourinho. Di era pelatih asal Portugal terdapat 2 pemain yang berasal dari Argentina. Dia adalah Sergio Romero dan juga Marcos Rojo. Kedua pemain ini didatangkan pada era kepemimpinan Van Gaal. Rojo didatangkan pada tahun 2014 dari Sporting Lisbon dan Romero didatangkan di tahun 2015 dari Sampdoria. Di era kepemimpinan Mourinho, 2 tenggo tersebut berhasil tampil gemilang. Terbukti keduanya berhasil membawa Setan Merah meraih gelar juara Community Shield, Europa League, dan Carabao Cup di musim 2016-2017. Marcos Rojo menjadi salah satu pemain penting bagi skuad Setan Merah di musim tersebut. Pemain kelahiran La Plata ini mencatatkan 41 penampilan di semua kompetisi. Bahkan terdapat momen unik yang dipertontonkan oleh Rojo saat Setan Merah menghadapi Rostov pada leg kedua babak penyisihan Liga Eropa. Alumni Sporting Lisbon ini kedapatan memakan pisang di tengah pertandingan tersebut. Mourinho yang memberikan pisang tersebut bilang kalau itu merupakan tindakan darurat. Sang juru taktik menyebut kalau hal ini bertujuan untuk menjaga stamina para pemainnya. Hebatnya, tindakan cerdik tersebut membuahkan hasil yang manis. Rojo berhasil tampil hingga pertandingan selesai dan membawa Manchester United meraih kemenangan 1-0 atas Rostov. Selain Rojo, Romero juga berperan penting bagi kesuksesan skuad Setan Merah di musim 2016-2017. Mantan kiper Sampdoria ini tampil di 12 pertandingan pada kompetisi Europa League. Nggak hanya itu, Romero juga cuma bobol 4 kali dan mencatatkan 8 clean sheet di kompetisi itu. Banyak pihak yang menganggap kalau kiper asal Argentina ini merupakan kiper spesialis Europa League. Namun Mourinho membantah beberapa komentar miring tentang kedua penjaga gawangnya. The Special One mengaku nggak bisa membedakan kualitas antara David De Gea dan juga Sergio Romero pada saat itu. Mendominasi di era Erik ten Hag. Erik ten Hag diboyong oleh Manchester United pada musim panas yang lalu. Kedatangan manajer berkepala pelontos ini menjadi berkah bagi pemain yang memiliki darah Argentina. Pertama, kita mulai dari Lisandro Martinez yang didatangkan dari Ajax Amsterdam. Bek 25 tahun ini mengikuti jejak sang pelatih yang juga sebelumnya menahkodai skuad The Jordan. Lisandro direkrut oleh skuad Setan Merah dengan mahar 57 juta euro. Di awal kedatangannya, pemain kelahiran Gualeguay ini mendapatkan komentar negatif dari ex-Liverpool Jamie Carragher. Carragher bilang kalau postur tubuh pemain asal Argentina ini nggak cukup baik untuk bermain di Liga Inggris. Ternyata omongan Carragher itu terbukti di 2 laga perdananya di Premier League. Sebab saat itu Manchester United harus menelan kekalahan atas Brighton 1-2 dan Brentford 4 gol tanpa balas. Di kedua laga itu, Lisandro bermain dalam 90 dan 45 menit. Meskipun begitu, dia berhasil bangkit saat skuad Kapal Iblis mengalahkan Liverpool dengan skor tipis 1-2.
Bek timnas Argentina ini menjadi duet kokoh bersama Rafael Varane di lini belakang. Bahkan di laga itu, alumni dari Defensa Justicia ini beberapa kali terlihat membuat Mohamed Salah nggak berkutik. Atas performa apiknya itu, Lisandro juga membuat Carragher menjilat ludahnya sendiri. Legenda The Reds itu menyebut kalau dia nggak seharusnya menilai pemain sebelum dia bermain di lapangan. Selanjutnya ada pemain dari Akademi Manchester United yakni Alejandro Garnacho. Winger muda asal Argentina ini mulai menunjukkan aksi gemilangnya sejak diasuh oleh Ten Hag. Namun di musim ini Garnacho harus menunggu hingga pekan ke-15 untuk bisa mendapatkan kepercayaan. Sialnya pada laga debutnya saat menghadapi Aston Villa, dia gagal untuk membawa skuad Setan Merah meraih kemenangan. Saat itu anak asuh dari Ten Hag harus kalah dengan skor akhir 3-1. Akan tetapi pemain berusia 18 tahun itu berhasil menjelma sebagai pahlawan di laga berikutnya. Garnacho sukses mengemas gol penentuan di menit akhir saat mengalahkan Fulham 1-2. Sejak saat itu dia rajin mendapatkan kesempatan menit bermain dari Erik ten Hag. Bahkan di laga terbarunya, Garnacho berhasil menjadi penentu kemenangan saat skuad Raja Iblis mengalahkan West Ham United di Piala FA. Atas penampilan apiknya itu, winger kelahiran Madrid ini mendapatkan pujian dari sang juru taktik. Erik ten Hag bilang kalau Garnacho merupakan pemain yang bisa berlari full di 90 menit. Di sisi lain, performa gacornya itu bakal mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari manajemen klub. Pasalnya, Garnacho bakal mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2028 yang akan datang. Buat Manchester United di jalur kemenangan. Kehadiran para pemain Argentina membuat Manchester United berada di jalur positif. Para darah Argentina ini baru saja membawa skuad Setan Merah meraih gelar Carabao Cup. Pada turnamen tersebut mereka berhasil mengalahkan Newcastle United dengan 2 gol tanpa balas. Di laga itu Lisandro Martinez berhasil menjadi tameng kokoh bersama Rafael Varane. Berkat penampilan apiknya itu, Lisandro juga mendapatkan rating 7 dari WhoScored. Sedangkan Alejandro Garnacho sangat berkontribusi saat menyingkirkan Barcelona di babak playoff Europa League. Dimasukkan di babak kedua saat skuad Setan Merah tertinggal 1 gol, Garnacho berhasil membuat lini tengah Manchester United lebih hidup dan tampil menyerang. Hasilnya saat itu pasukan Erik ten Hag berhasil comeback lewat gol dari Fred dan juga Anthony. Dengan kemenangan itu, kedua darah Argentina ini berpeluang untuk membawa skuad Reds menjadi juara di Europa League. Nantinya Manchester United bakal bertemu dengan Real Betis di babak 16 besar Europa League. Selain itu, skuad Setan Merah juga punya peluang besar untuk meraih gelar Piala FA. Padahal di putaran kelima sampai dengan menit ke-80 kedudukan masih 1-1. Namun Garnacho menjadi pembeda di menit ke-90 dan membawa mereka lolos ke babak yang selanjutnya. Pada babak perempat final mereka bakal bertemu Fulham yang bakal dilangsungkan pada 18 Maret mendatang. Bahkan kalau mau optimis, skuad asuhan Erik ten Hag juga berpeluang untuk meraih quadruple di musim ini. Sebab Manchester United saat ini masih berada di jalur juara Premier League. Mereka menempati posisi 3 dan terpaut 11 angka dari Arsenal yang menjadi pemuncak klasemen sementara. Akan tetapi skuad kapal iblis punya keuntungan karena menyisakan 1 laga tunda. Itulah ulasan munculnya darah Argentina di Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka berhasil membawa Setan Merah menyapu semua trofi di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.